bintang tamu kita pada malam hari ini, Bapak Chandra Putra Negara. Selamat malam saudari MC, salam hebat dan luar biasa. Baik, pada malam hari ini senang sekali kita bisa kembali berjumpa di dalam acara Partnership Opportunity Webinar PO. Dan tentunya tadi Anda sudah mendengarkan sebuah presentasi yang singkat, lugas, tapi to the point. Berbicara bagaimana Anda menjadi pengusaha pemula. Ya, saya hari ini nggak usah bahas banyak orang yang pengen jadi pengusaha, banyak orang yang pengen jadi businessman, businesswoman, tapi selalu kata-kata pertamanya adalah, saya bingung mau mulai dari mana. Dan tentunya juga bicara soal pengusaha pemula, kita hari ini juga harus sadar bahwa menjadi seorang pengusaha itu sebetulnya bicara sulit atau bicara juga hari ini soal tentang bingung mau mulai dari mana. Dan selalu pendapat daripada netizen Indonesia, selalu pertanyaan yang paling sering nomor satu adalah, Pak, saya pengen bisnis tapi nggak punya modal. Itu. Jadi Anda sebelum tanya, udah saya jawab duluan. Ya. Dan yang kedua, yang paling kedua paling sering adalah, Pak, saya bingung mau mulai dari mana. Ya. Nah, jadi bisnis itu dikira seperti kayak orang kuliah gitu loh. Nah, menurut saya mau tegaskan malam hari ini bahwa sebetulnya pebisnis pemula itu, saya udah bahas semuanya, paling mudah itu adalah menjadi reseller. Saya sudah ulangi ya, reseller. Reseller itu apa sih? Gampang kok. Anda jual jeruk, beli di desa, jual di kota, itu udah reseller. Jadi beli, jual ulang gitu. Ya, reseller itu apa sih? Beli di pabrik, dijual di daerah Anda. Sesimpel itu namanya reseller. Ya. Kenapa reseller itu paling mudah? Karena reseller itu Anda tidak perlu pusing dengan namanya ongkos produksi, cara bikin kemasan. Pak Menteri kan pernah bilang, Menteri Perdagangan, untuk jual sepatu nggak perlu punya pabrik sepatu. Gitu. Anda nggak perlu tahu konsep sepatu, bikinnya gimana, solnya seperti apa, nggak perlu tahu. Anda cuma perlu tahu cara jual, selesai. Nah, itu bagian yang paling sederhana dari yang namanya bisnis. Nah, jadi selalu saya tekankan, nah, untuk yang, karena hari ini adalah tipsnya untuk kelas pemula, jadi otomatis juga Anda cara yang paling sederhana adalah jual 2 paket, Anda sudah dapat 1 juta. That's it, selesai. Jual 18 paket, dapat 1 tiket ke Malaysia. Udah semudah itu gitu. Jadi kita kadang-kadang nggak perlu ribet gitu. Nah, gampang banget Pak ya jual 18 paket. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menjual paket pertama? Nah, tipsnya itu saya berikan tips yang sederhana. Menjual paket pertama adalah pastikan Anda dulu join paketnya dulu. Anda beli paketnya dulu 2,1 juta, Anda pakai sendiri. Anda coba sendiri, pelajari demonya, pelajari cara pemakaiannya, rasakan di tubuh kalian, bagaimana bentuk natesnya. Contohnya kalau nates misalkan, atau kalung KK Life Force, rasakan di badan, bentuknya liontinnya bagus atau enggak. Kalau misalkan Anda mau beli suplemen, rasakan dulu Romil itu mengenyangkan enggak di perut, badan lebih seger enggak, badan lebih kurus enggak. Nah, sesederhana itu, ketika Anda hari ini sudah coba, lakukan 3P, pakai, percaya, promosi. Ketika sudah pakai, percaya, dan promosi, otomatis hari ini kalian akan menjadi seseorang yang sederhana, simple. Oh iya, saya sudah pakai, rasakan bagus. Akhirnya saya trust. Nah, ketika trust, mulai kenalkan ke orang-orang terdekat. Bisa melalui WA, bisa melalui Telegram, bisa sharing ke teman-teman terdekat, bisa mulai upload status stories. Guys, saya pakai hari ini loh. Pakai produk Kiki loh hari ini, bagus. Saya bukan mau promosi, ceritakan. Saya cuma mau sharing. Kalian mau suka atau enggak, terserah kalian. Ya, kalian mau beli atau enggak itu urusan kalian. Yang penting hari ini saya cuma mau cerita kesaksian saya. Saya pakai Romil sekitar 10 hari yang lalu. Saya pakai, kondisi berat badan saya seperti ini. Tapi setelah saya sarankan 10 hari dengan program detoxnya, kok ternyata perubahan berat badan saya seperti ini. Badan saya lebih segar. Nah, ini foto saya. Kalian terserah mau percaya atau tidak, keputusan di tangan kalian. Saya cuma mau sharing.
Thank you teman-teman. Semudah itu sebetulnya jualan. Ya, jadi jualan itu Anda nggak perlu sampai proses ribet, pusing, nggak perlu. Anda cuman perlu yang namanya apa? Customer experience, ya sharing experience. Karena zaman sekarang itu adalah berbagi pengalaman itu adalah proses penjualan yang paling powerful. Jadi nggak perlu Anda sampai harus pandai bicara, jago ngomong. Coba lihat itu ada satu ibu-ibu, ya, saya masih ingat itu satu ibu-ibu di Manado. Beliau nggak bisa bicara sama sekali gitu, ya kan? Tapi beliau cuma setiap hari rajin posting, ceritakan pengalamannya, foto wajahnya, bagi sama teman-temannya. Dalam waktu cuma setengah tahun dapat 100 juta. Terjadi 10 paket lebih sampai ke Korea kemarin. Nah, itu siapa itu? Ayo, yang tahu sebut di kolom komen itu. Keren banget. Ya kan, padahal beliau nggak pernah bicara, beliau cuma rajin posting, rajin bagi ke teman-teman. Nah, tentu ada yang beli, ada yang tidak. Tentu ada yang tertarik, ada yang tidak, itu biasa. Namanya juga proses penjualan. Nah, hari ini itu sebenarnya saya sudah masuk ke training yang sederhana loh. Tapi saya malam hari ini saya tidak akan panjang lebar masalah trainingnya. Karena yang pasti saya hari ini sangat profesional. Meskipun 2 hari ini saya kena masalah, Anda tahu yang sudah follow IG saya, ya kan? Saya tidak ada masalah sebetulnya, yang masalah orang itu, ya, sekarang sedang ditangani pihak yang berwajib, ya. Jadi tunggu aja, silakan follow Instagram saya untuk tahu keseruan ceritanya berikutnya. Bagaimana netizen Indonesia itu, anak-anak muda zaman sekarang itu sungguh nggak punya akhlak, nggak punya adab yang baik gitu. Nah, di komunitas Yes, selain kita diajarkan teknik berjualan, kita juga diajarkan pengembangan diri. Ya, tadi udah dipaparkan kan di depan 8 keuntungan Anda join di komunitas Yes, ya, di KK Indonesia. Nah, kami ajarkan pengembangan diri. Nah, orang-orang seperti itu pasti nggak pernah ikut pengembangan diri, nggak tahu pengembangan diri itu apa, gitu. Ya kan, jadi mereka itu mungkin kalau bicara soal postingan, saya pastikan mereka nggak paham apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang bisa, apa yang nggak boleh. Itu mereka sama sekali tidak paham. Dan bagaimana sosial media itu seperti pisau bermata dua, bisa digunakan untuk happy-happy, mencari teman lama, tapi juga bisa digunakan untuk hal yang sifatnya buruk, negatif. Ya, Anda dengan sosial media kelebihannya bisa langsung berinteraksi dengan artis atau public figure, syukur-syukur kalau dibalas. Tapi kalau misalkan tidak, ya Anda bisa langsung lihat real life hidupnya dia langsung gitu. Nah, itulah kelebihan sosial media yang mungkin tidak pernah terjadi di zaman televisi, zaman radio dulu, zaman majalah. Nah, bicara sosial media tentang penjualan hari ini jadi reseller, ini juga sama. Sayang sekali Anda hari ini di sosial media punya follower banyak, tapi Anda hari ini tidak menggunakannya dengan bijak. Padahal kalau Anda bisa mengkonversikannya dengan rupiah, Anda bisa loh memiliki kehidupan yang sangat istimewa seperti tadi testimonial kita. Baik yang testimoni produk maupun testimoni tentang keunggulan setelah Anda bergabung dengan KK Indonesia bersama komunitas Yes. Nah, jadi itu yang saya bisa sharingkan. Oleh sebab itu, posisi saya hari ini sebagai seorang influencer, tadi saya barusan diwawancara, karena KK akan ada acara besar akhir bulan ini. Salah satu wawancara yang ditanyakan adalah satu, mengapa saya tetap ada di usaha ini setelah 22 tahun? Catat ya, ini ada 4 poin yang saya mau sampaikan sebagai penutup malam hari ini. Yang pertama, kalau alasan saya mengapa saya ada di KK Indonesia 22 tahun yang lalu, sederhana, caranya simple. Alasan saya simple, Anda mungkin juga merasakan hal yang sama. Mau bayar hutang orang tua, ya, semua udah tahu. Saya punya hutang, keluarga punya hutang 500 juta, itu 22 tahun yang lalu 500 juta itu gede loh, ya. Itu mungkin kalau duit sekarang mungkin bisa sampai 5 miliar. Nah, usia saya masih lebih kurang 22 tahun juga waktu itu. Nah, 22 tahun yang lalu alasan sederhana, yaitu pengen bayar hutang keluarga. Dan tercapai melalui bisnis ini. Makanya bisnis ini jangan main-main. Anda kelihatannya simple, jual pembalut, cuman jual romil, jual buku Success Before 30. Ya, tapi rupanya kalau Anda jalankan dengan konsisten, rupiah demi rupiah itu bisa membayar hutang keluarga. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, alasan saya yang kedua, 12 tahun yang lalu, mengapa saya tetap ada di bisnis ini? 12 tahun yang lalu, beda ya, 22 tahun kan mau lunasi utang. Yaitu impian saya berikutnya adalah mencapai yang namanya bebas finansial.
dan bebas waktu. Nah, itu udah saya capai semuanya waktu saya usia 26. 26 itu mungkin bukan 12 tahun lalu, mungkin lebih tepatnya 17-18 tahun lalu, ya. Nah, itu akhirnya saya freedom. Jadi hidup saya sejak usia 26 sampai hari ini nyari semuanya dari passive income. Ya, memang meskipun saya tidak pasif, saya terus bekerja, tapi boleh dikatakan penghasilan saya itu murni dari aset saya, gitu. Aset yang dibangun dari bisnis ini. Mayoritas ya. Nah, alasan yang ketiga itu terjadi waktu saya berusia 33. 33 itu 11 tahun yang lalu. Nah, 11 tahun yang lalu, mengapa saya masih terus ada di usaha ini? Salah satu impian saya adalah keliling 5 benua. Dan itu tercapai waktu saya usia 33. Ya, jadi ada 3 alasan saya. Jadi stepstone saya itu usia 22, lunas utang orang tua, selesai. Usia 26, time freedom, financial freedom, selesai. Usia 33, keliling 5 benua, selesai. Nah, sekarang di usia saya ke 45 tahun ini, mengapa saya masih ada di bisnis ini? Reason saya cuma satu, yaitu saya tidak pernah menemukan, sekarang saya punya 7 anak usaha, jadi sekarang sudah buka anak usaha ke-8, yaitu CPN, di bawah CPN Group sih, yaitu CPN Partnership. Saya berpartner dengan banyak perusahaan besar yang mau scale up, mau bisnisnya mau maju. Tapi mengapa saya tetap ada di industri KK Indonesia, tetap di industri direct selling? Karena satu, saya tidak pernah menemukan satu platform bisnis yang bisa membantu orang hanya dengan modal 2 juta. Nggak ada. Saya lagi nggak ada. Nggak ada. Dan platformnya paling selengkap KK nggak ada. Modalnya kecil, pengembangan dirinya bagus, rutin ada webinar, rutin ada pelatihan, nggak ada. Jadi cara platform menolong bangsa Indonesia untuk memulai bisnis yang paling mudah, itu KK. Saya nggak menemukan cara yang lain. Kalau di tempat saya yang lain, semua mau ngelamar apa? Mau ngelamar jadi karyawan. Dan saya nggak mungkin menerima karyawan itu sebanyak reseller di KK Indonesia. Reseller KK Indonesia ini jumlahnya sekarang 1,1 juta. Nggak mungkin dong, mana ada perusahaan karyawannya sampai 1,1 juta karyawan, itu nggak ada. Nah, masalahnya mindset bangsa Indonesia ini adalah masih mindset karyawan. Dan sebagai mindset karyawan, mereka tuh masih pengen dapat gaji tetap. Nah, itulah yang sama sekali tidak cocok ada di usaha ini. Makanya oleh sebab itu, saya cuma pengen sharing, kenapa saya tetap ada di bisnis KK setelah 22 tahun dan tepat tahun ini usia saya ke-45, hanya satu, bukan lagi financial freedom, bukan lagi keliling dunia, bukan lagi bayar hutang, tapi karena saya pengen bantu orang lain. Saya pengen punya social impact. Sama seperti kayak kita lihat seorang pejabat, dia itu kalau punya perusahaan, paling karyawannya bisa dipekerjakan 1.000 orang maksimal. Tapi kalau dia menjadi seorang wali kota, misalkan, dia bisa menggunakan dana APBD daerah untuk menolong 200.000 orang, contohnya, penduduk di kota tersebut. Nah, dia bisa menolong 200.000 orang. Nah, itulah kelebihannya. Nah, saya menemukan sebuah platform bisnis yang sangat menarik, seperti KK ini, yaitu bisa menolong orang lain dengan begitu banyak. Dan saya bisa menciptakan murid begitu banyak, tanpa mereka menjadi karyawan saya, partner saya, mitra saya, murid yang hanya melalui platform direct selling. Itulah kenapa bisnis ini tuh sangat unik dan sangat luar biasa. Jadi kalau begitu uniknya, oleh sebab itu masih nggak banyak orang Indonesia itu paham. Ya, orang Indonesia itu pahamnya itu kalau, ya itu kayak postingan saya kemarin, pelecehan seksual, langsung rame. Kalau tawarin bisnis sepi. Coba kalau ngomong pelecehan seksual, ramenya minta ampun. Nah, itulah orang Indonesia. Jadi karena saya sadar bangsa Indonesia ini belum terlalu siap, oleh sebab itu peluangnya masih sangat besar. Nah, peluang inilah yang harusnya Anda tangkap dan Anda cermati. Jadi, bisnis ini bisa mewujudkan impian saya sampai hari ini. Dan sampai kapan saya ada di industri ini? Ya, menurut saya sampai napas saya yang terakhir. Kenapa? Karena bisnis ini kapan lagi saya sebagai sarana untuk ladang amal saya, impian saya menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Impian saya bagaimana hari ini saya mempunyai kegiatan sosial, salah satunya webinar ini. Ini kan kegiatan sosial. Kalau ditanya Pak Chandra, ada nggak seminar berbayar? Ada. Hari ini kan sebetulnya saya banyak kok teman-teman saya seminarnya berbayar semua. Saya gratis. Inilah salah satu bentuk impact sosial saya. Oleh sebab itu hargai. Ya, kalau Anda hargai, konten saya ini semuanya gratis, konten YouTube saya ini gratis, ya kan? Semuanya tujuannya adalah ladang amal. Jadi sosial yang saya bisa berikan untuk orang lain. Terima kasih.
Sekian sharing saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat and go together, grow forever. Salam hebat luar biasa. Oke, terima kasih buat sharingnya Pak Chandra Putra Negara. Nah, luar biasa sekali kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari pembicara-pembicara tadi, sharing dari Bu Rofiani, sharing dari Bu Ivana, serta sharing langsung dari Bapak Chandra Putra Negara. Pastikan teman-teman mendapatkan sesuatu yang positif di webinar malam hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita di webinar Komunitas Yes pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, be the best, go crown, and go 1%. Bye!